경기를 하다 보면 뭐 충분히 이길 수도 있고 뭐 이기면서도 내용이 좀 안 좋으면 사실 조금 고민해야 되는 그런 부분들도 있는데 저번 경기 같은 경우는 사실 뭐 저희가 못한 부분도 없지 않아 있긴 하지만 전반적으로 팀 플레이가 안 되거나 뭐 그랬던 건 아니고 20점 넘어가서 범실이 나왔습니다. 지지의 성공률이 조금 떨어졌던 게 Trauma bertanding dengan Red Sparks, pelatih dan para pemain GES Caltex Genting bertemu Megawati Hangestri. Depresi, pelatih dan para pemain GES Caltex ungkap resah takut terkena headshot Megawati Hangestri jelang pertandingan. Pelatih GS Caltex Seoul Cha Sang-hyun mengungkapkan bahwa para pemainnya kalah mental dari Megawati Hangestri dan tim Red Sparks. Hal itu terjadi ketika tim yang dinahkodai oleh Cha Sang-hyun yaitu GS Caltex Seoul takluk dari Daejeon Jungkwon yang Red Sparks pada Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024 silam. Megawati Hangestri menjadi pencetak skor terbanyak di pertandingan ini dengan 16 poin, diikuti oleh Giovanni Milana dengan 14 poin, dan Lee So yang menciptakan 11 angka. Menurutnya, ada sejumlah pemain GS Caltex yang kurang konsentrasi ketika bertanding, sehingga mereka kebingungan dalam menjalankan strategi saat di lapangan. Tak hanya itu, Cha Sang-hyun juga menyinggung aspek mental dari para pemain GS Caltex Seoul yang menurutnya kalah dari tim Red Sparks. Saya pikir kita perlu membicarakan aspek mental. Kami bermain lebih pasif dibandingkan hari-hari lainnya, kata Cha Sang-hyun dikutip dari Muk Sports. Di kesempatan yang sama, Cha Sang-hyun mengkritisi penampilan dari pemain muda GS Caltex Seoul yakni Lee Yun-sin yang dianggap belum siap menghadapi laga dengan intensitas tinggi. Dia menunjukkan sedikit kecemasan, tapi menurut saya itu tidak buruk dalam pertandingan dengan ketegangan tinggi, ujarnya. Tak hanya itu, headshot terhadap lawan kembali dilakukan Megawati Hangestri Pertiwi saat Red Sparks mengalahkan GS Caltex pada lanjutan Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Momen itu terjadi di set kedua saat kedudukan 14-11 untuk keunggulan Red Sparks. Setter Red Sparks Yem Hye-seon mengirimkan umpan yang matang kepada Megawati untuk melakukan back attack. Meski dua pemain GS Caltex melakukan blok, smash keras Megawati dari area belakang berhasil menembus pertahanan dan bola tepat mengarah ke libero GS Caltex Han Sujin. Tidak sigap menjaga datangnya bola, wajah Han Sujin kemudian kena smash keras Megawati. Pemain nomor 47 itu pun langsung terkapar di lapangan dan memegang bagian wajahnya. Ribuan supporter yang hadir di Chungmu Gymnasium kemudian terdiam setelah melihat wajah Han Sujin terkena smash keras Megawati. Pemain 24 tahun asal Indonesia itu pun mengangkat tangannya sebagai gestur permintaan maaf. Setelah lebih dari 10 detik Han Sujin terkapar, libero GS Caltex itu kemudian berdiri dan berjalan ke arah bench tim. Penonton di stadion tepuk tangan untuk Han Sujin saat sang pemain berjalan. Han Sujin juga terlihat tertawa malu karena terkena headshot dari Megawati.
Ini bukan kali pertama Megawati melakukan headshot terhadap lawan. Pemain sebelumnya yang kena smash keras Megawati di bagian wajah adalah pemain Hillstead Lee Da-hyun. Tak hanya itu, pada lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan GS Caltex melawan IBK Altos, IBK Altos berhasil tundukkan GS Caltex dengan mudah. Hal tersebut terbukti IBK Altos menang dengan skor 0-3. Menjelang laga melawan Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri di Red Sparks membuat pemain-pemain dari GS Caltex seakan tertekan. Bahkan GS Caltex kini harus menuai kekalahan lagi pada ajang Liga Voli Putri Korea Selatan pada putaran kelima. IBK Altos menang dari GS Caltex dengan skor masing-masing 21-25, 21-25, 21-25 pada hari Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Dikutip dari Naver, tampaknya di sana ada begitu banyak tekanan pada pemain bersaing dalam perebutan peringkat. Kesalahan yang seharusnya tidak terjadi terus muncul. Kami dalam posisi sebagai penantang. Saya kira melepas tekanan akan jadi prioritas buat kami, ucap Naver. Kini posisi GS Caltex harus digeser oleh Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri, Megatron. Perlu kalian ketahui jika GS Caltex berada di posisi ketiga dengan raihan poin 45, Red Sparks unggul hanya 2 poin saja. Bahkan kini GS Caltex sedang mengalami penurunan performa permainan belakangan ini. Terbukti karena sudah kalah 2 kali secara berturut-turut. Tunduk dari IBK Altos membuat GS Caltex harus menelan kekalahan untuk ketiga kalinya pada Liga Voli Korea. Menurut pelatih GS Caltex yaitu Lim Dong-kyu, jika anak asuhnya tertekan bersaing ketat dalam perebutan peringkat jelang melawan Red Sparks. Kekalahan telak dari IBK Altos menjadi tamparan keras untuk pemain bahkan juga pelatihnya sendiri. Apalagi GS Caltex hari ini harus kalah telak dengan skor 3-0. Mau tidak mau pelatih GS Caltex harus berbenah karena pada laga selanjutnya akan melawan Red Sparks. Pemain IBK Altos yang dikomandoi duet maut yaitu Ponpun Guetpat dan Brittany Abercrombie berhasil membuat pemain GS Caltex terkena tekanan besar. Jadi itu saja yang dapat Tekno Akurat Ko sampaikan kepada kalian jelang melawan Red Sparks pada lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan. Nantikan update terbarunya GS Caltex vs Red Sparks. Laga tersebut diperkirakan akan berjalan sangat sengit sekali, jadi patut dinanti. Apakah GS Caltex berhasil patahkan tren positif dari Red Sparks atau malah sebaliknya GS Caltex harus kalah kembali untuk keempat kalinya? Tak hanya itu, GS Caltex memiliki kendala saat menghadapi IBK Altos dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea yang menentukan untuk merebut posisi ketiga klasemen dari Red Sparks. GS Caltex akan menghadapi IBK Altos di Liga Voli Korea pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024 siang WIB. Pertandingan ini bisa membuka peluang GS Caltex untuk menggeser Red Sparks di peringkat ketiga Liga Voli Korea jika mereka bisa menang 3-0 atas IBK Altos.
Saat ini GS Caltex menempati posisi keempat klasemen Liga Voli Korea 2023 per 2024 dengan mengemas 45 poin dari 28 pertandingan yang telah dilakoni. Sementara Red Sparks kini menempati peringkat ketiga dengan mengoleksi 47 poin dari 29 laga yang telah dijalani. Namun, keinginan GS Caltex untuk bisa menang 3-0 atas IBK Altos memiliki kendala lantaran pelatih Cha Sang-hyun kemungkinan besar tidak bisa mendampingi tim karena harus menjalani operasi pada siku tangan kanannya. Pelatih GS Caltex Cha Sang-hyun tidak dapat memimpin di lokasi. Cha Sang-hyun menjalani operasi pada siku kanannya. Awalnya dia merasakan tidak nyaman pada area tersebut. Sebelumnya rasa sakitnya telah diatasi melalui suntikan, namun ternyata dia didiagnosis harus menjalani operasi. Dia saat ini telah menjalani operasi dan harus memakai gips, tulis media Korea Naver dalam beritanya Minggu 18/2. Jika memimpin pada pertandingan hari ini, dia akan memakai gips, sehingga sulit untuk melakukan arahan di tempat, tulis Naver menambahkan.